frekuensi yang bergunting dengan NPM 2408100065. Berikut saya akan menampilkan beberapa laporan praktek saya. Oke, kita akan di sini akan membahas laporan tentang pernyataan berulang. Sebelum itu, kita akan mencari apa itu pengertian dari pernyataan berulang ini. Pernyataan berulang sering kita gunakan untuk mengerjakan sebuah pernyataan secara berulang. Maka untuk mengerjakannya untuk berulang, maka kita akan menggunakan pernyataan for atau while. Nah, perbedaan dari pernyataan for dan while. Untuk for sering digunakan jika jumlah pengulangan yang akan diulang sudah pasti, misal 2 kali, 3 kali. Sedangkan untuk while sebaliknya, digunakan jika jumlah pengulangan yang kita inginkan belum ditentukan, maka pernyataan yang akan kita gunakan adalah while. Nah, untuk itu maka lebih jelas kita akan masuk pada soal pertama, yaitu buat kode Python untuk menampilkan npm dan nama saya sebanyak 100 kali. Nah, kita akan masuk pada aplikasi Python teman-teman. Lalu di sana kita mengetikkan menggunakan pernyataan for. Karena sudah jelas tadi kita sudah ditentukan bahwa pernyataan kita butuhkan sebanyak 100 kali. Nah, kita masukkan for x in length sebanyak 100 kali. Kemudian kita print nama saya yaitu Alfioni. Kemudian kita print lagi npm saya yaitu 2408 10065. Nah, lalu program kita jalankan, kita run, maka akan muncul nama saya Alfioni dan dengan npm saya sebanyak 100 kali. Karena di sana tadi kita meminta pengulangan sebanyak 100 kali. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan cara dengan 0,101 yang artinya pengulangan dimulai dari 0 sebanyak 100 kali dengan naik-naik 1 atau kelipatan 1. Dengan cara ini bisa kita gunakan dua-duanya, teman. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2. Buat kode Python untuk menampilkan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai dengan 100. Contohnya 2 mulai dari 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 100. Nah, kita akan menggunakan for juga karena sudah ditentukan kelipatan 2 sebanyak 100 sampai 100. For x in rank dimulai dari 0 sampai 100 kali. Kalau kita hanya untuk 100 teman-teman, kita harus membuat 102. Lalu kemudian kelipatan 2. Maka akan muncul angka-angka tersebut yang 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai dengan 100. Nah, kita masuk ke soal ketiga, input n dari keyboard. Kemudian kita input nilai n. Kalau menginput itu teman-teman harus menggunakan in, kemudian buka kurung input, kemudian n. Lalu masuk ke for x in rank sebab 1 n ditambah 1. Nanti kita akan menginput n-nya dari keyboard, lalu untuk pengulangannya akan digunakan dari 0 sebanyak n yang sudah kita input ditambah 1 dan naik-naik 1. Yang kita print di sini yaitu pcom, kalimat pcom. Lalu program kita jalankan, maka akan muncul kalimat Python, kalimat pcom sebanyak
n tambah 1. Di sini saya membuat sebanyak 20 kali teman-teman, maka akan ulangi sebanyak 20 kali. Kemudian selempar kode Python menjumlahkan deret 1 sampai nilai n. Nah, sini kita buat kodenya mulai dari integer karena katanya diinput dari keyboard, lalu jumlahnya 0, lalu for i in range. I dan x itu sama saja teman-teman, hanya variabel. Kemudian sama kita buat 1 n ditambah 1, kemudian 1. Jumlah sama dengan jumlah yang lama ditambah 1 per i pengulangan. Lalu kita print, yaitu jumlah deret, jumlah yang akan ditampilkan. Nah, di sini agak error ya teman-teman karena ada spasi pada print. Lalu kita hapus, program kita jalankan, maka akan muncul seperti berikut. Kita nilai n kita masukkan, lalu masuk soal 5, tentukan jumlah dari deret di bawah ini. 1/1 tambah 1/3 tambah 1/5 ditambah 1 per n sampai ditambah 1 per n. Kita mulai lagi dengan input dengan integer, input baru n, kemudian jumlah 0 for x in range 1 n ditambah 1, lalu kelipatan 2. Yang sebelumnya tadi teman-teman itu kelipatan 1, kemudian ini contoh yang berikut ini untuk kelipatan 2. Nah, jalannya sama juga karena mencari jumlah dari deret. Nah, program kita jalankan, kita input nilai n yaitu 40, maka muncul seperti di layar jumlah deret 3, sekian. Sekian dari video yang bisa saya laporkan teman-teman. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.